materi hari ini adalah tentang uji stabilitas obat tradisional. Ya, ini merupakan salah satu jaminan ya mutu sebuah produk ya untuk menjamin khasiat mutu dan keamanan bagi konsumen atau pasien yang mengkonsumsi obat tradisional. Nah, definisi dari stabilitas produk itu adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat, ya, baik itu secara identitas, kekuatannya, kualitas, dan kemurniannya. Nah, tetapi tidak mungkin sebuah produk itu akan sama terus, begitu ya, sehingga ada batasan yang bisa ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dan periode penyimpanan tertentu. Ya, jadi studi stabilitas ini adalah serangkaian uji yang didesain untuk mendapatkan jaminan sebuah stabilitas produk, pemeliharaan spesifikasi suatu produk yang dikemas dalam bahan pengemas yang sudah ditentukan dan disimpan dalam kondisi penyimpanan yang sudah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi ini penting sekali untuk menentukan waktu simpan produk. Jadi dalam sistem yang wadah tertutup dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan, di mana harapannya produk masih bisa mempertahankan spesifikasi fisik, mikrobiologi, dan atau kimia. Ya, materi slide saya ini ya diambil dari materi ini ya, nanti bisa kalian cari. Jadi bukan saya membuat sendiri. Oke, jadi karakteristik obat tradisional itu berbeda dengan obat kimia ya, di mana obat tradisional itu punya kandungan lebih dari satu senyawa, baik itu senyawa yang dari tanamannya maupun kalau komposisi tanaman di produknya itu lebih dari satu tanaman ya. Jadi satu tanaman saja itu komponennya sudah multikomponen ya, apalagi kalau dia kombinasi dari tanaman begitu ya, itu lebih kompleks lagi senyawa-senyawa yang ada di produk tersebut. Ya, di mana senyawa itu bisa berefek sinergis maupun sebaliknya. Ini kalau secara farmakologi ya. Kemudian besarnya kandungan senyawa di dalam tanaman itu sangat dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya ya, faktor tanah, kemudian faktor iklim itu juga berpengaruh. Nah, stabilitas dari kandungan senyawa itu juga dipengaruhi oleh enzim, ya, enzim amilase, protease, atau enzim lain yang bisa menyebabkan semakin menurunnya sel atau jaringan suatu tanaman, ya. Kemudian kandungan air itu juga sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu sangat mempengaruhi ya stabilitas dari bahan tanaman. Nah, inilah yang menyebabkan obat tradisional itu jauh lebih kompleks aspek stabilitasnya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas dari material, measurement, mesin, metode, atau milieu atau lingkungan ya. Nah, jadi misalnya dari sisi manusianya, ya, misalkan usernya tidak menjaga hygiene atau sanitasinya buruk, ya, dari bahannya, misalnya pengemasnya itu permeabel terhadap udara, terus tanamannya tidak dari bibit unggul misalnya, atau ada kandungan enzim yang menghancurkan senyawa, gitu ya. Kemudian pupuknya misalnya kondisinya kurang baik, ya. Nah, jadi dari aspek bahan baku, bisa juga dari aspek pengemasnya, gitu ya. Dari aspek yang lain, tempat penyimpanannya itu tidak terkondisi, ya. Kemudian metodenya misalkan dari metiknya itu bisa melukai tanamannya, misalnya ya penyimpanan yang tidak tepat, ya, atau umur atau usia bahan tanamannya terlalu muda, ya.
atau metiknya terlalu lama, misalnya untuk yang bahan baku mengandung minyak atsiri, misalnya dia panennya dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya. Jadi bahan yang terpetik itu dibiarkan agak lama seperti itu, nah itu juga bisa akan mempengaruhi senyawa yang ada di situ ya. Kemudian pencucian terlalu dini. Kemudian dari lingkungan ada hama, kemudian ada mikroorganisme ya. Nah, ini hal-hal yang jelek semua ya yang dicontohkan di sini. Nah, ini akan berdasarkan fishbone ini, maka stabilitas tanamannya pasti akan rendah ya dari aspek tanamannya, bahan bakunya. Nah, tapi kalau kebalikannya ya prosesnya dijaga dengan baik, pupuknya yang bagus, bibit unggulnya yang bagus, pengemasnya yang impermeable ya, tidak bisa dengan mudah udara untuk masuk ya, atau dikemas dengan plastik yang hampa udara misalnya ya, sanitasinya dijaga dan lain sebagainya ya, ini maka stabilitas itu akan lebih terjaga. Nah, terkait dengan stabilitas produk bahan alam, ini ada beberapa literatur yang menyinggung aspek stabilitas ya. Jadi tentang Perkab POM tahun 2005 tentang kriteria dan tata laksana, di salah satu dokumen pendaftarannya ya itu ada tertera di situ perlunya stabilitas ya pada saat pendaftaran ya, salah satu dokumen di situ tertuliskan ya. Nah, ini sudah kalian bahas di materi sebelum UTS kemarin ya. Jadi ada salah satu dokumen di situ ada menceritakan tentang stabilitasnya, tapi memang tidak terlalu detail ya. Yang tertera di lampiran ini nanti bisa kalian cek sendiri di lampiran Perkab POM ini bagaimana penuangan stabilitas. Kemudian di Perkab POM 25 tahun 2021 ya tentang penerapan CPOTB. Kemudian di petunjuk operasional penerapan pedoman CPUTB ya tahun 2015 ini. Kemudian di BPOM petunjuk penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk usaha di bidang obat tradisional ya. Jadi ini sebenarnya operasional pelaksanaan CPUTB ya yang lebih detail, di situ ada dokumen-dokumen yang lebih rinci lagi dibandingkan Perkab POM gitu ya, lebih rinci ya, lebih rinci bagaimana cara penerapannya. Bedanya apa yang buku petunjuk operasional dengan petunjuk penerapan ini? Nah, yang atas ini adalah industri ya, industri obat tradisional, sehingga syarat di sini lebih ketat gitu ya, dan lebih tinggi derajat syarat-syaratnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang bawah ini adalah yang untuk usaha ya, untuk usaha di bidang OT. Ya, di mana kita tahu usaha bidang OT atau UMKM seperti itu yang skalanya masih UMKM itu kan diperkenankan adanya penerapan CPOTB bertahap ya. Sehingga bukunya itu juga mengikuti tahapan sertifikasi CPOTB-nya begitu ya. Jadi ada 3 jilid. Nah, yang di bagian menyinggung sedikit tentang stabilitas itu ada di jilid yang kedua. Kemudian ada ASEAN Agreement ini tahun 2014 ya tentang Annex 5 yang mengandung atau berisi tentang ASEAN Guidelines on Stability and Self-Life of Traditional Medicine and Health Supplement ya. Nah, ini ada di materi yang saya share ya, di folder yang saya share itu ada ASEAN Agreement ini ya, nanti bisa kalian baca lebih detail lagi. Kemudian tentunya Perbepom 32 2019 ini nanti terkait parameter ya. Jadi perjalanan dokumen ini ya, ini tahun 2005 begitu. Kemudian awalnya CPOTB itu kan 2011 dan
apa namanya, petunjuk operasionalnya itu keluar di tahun 2015, dan ini ada yang 2021 tentunya belum disusul oleh petunjuk operasional ya. Ya, jadi ini tahun 2014. Nah, sehingga pada saat di website ini ya, website tentang asrot.pom.go.id ini adalah untuk pendaftaran obat tradisional ya, di situ ada Q&A yang sering ditanyakan, jadi ketentuan uji stabilitas itu seperti apa begitu. Karena di POPC-POTB itu tidak dijelaskan secara rinci ya. Nah, jadi ini ada beberapa nanti akan saya tampilkan ada beberapa dokumen literatur begitu ya yang mendetilkan tentang uji stabilitas. Nah, ada beberapa yang mungkin berbeda secara parameter ya. Secara parameter berbeda yang nanti tinggal disesuaikan oleh industrinya ya. Jadi ini berdasarkan guideline ASEAN ini ya, uji stabilitas real time atau jangka panjang itu pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 2, RH 75 plus minus 5%, di mana diuji pada saat setelah dibuat gitu ya, hari ke-0, bulan ke-0, kemudian bulan ketiga 6, 9, artinya ini adalah 3 bulan ya, sampai 1 tahun ini ya, itu setiap 3 bulan, tetapi di tahun berikutnya itu setiap 6 bulan ya. Kemudian selanjutnya tiap tahun sampai self life yang diajukan ya, sehingga pengujian stabilitas yang real time ini ya sampai ya self life-nya kalau misalnya ditentukan 3 tahun ya berarti nanti tiap tahun itu tetap akan diujikan. Kemudian uji stabilitas dipercepat pada suhu 40 derajat Celcius, RH-nya diuji pada bulan ke-0, 3, dan 6 bulan. Nah, uji stabilitas yang dilakukan paling sedikit pada skala pilot sebanyak 2 batch. Kemudian pada saat mendaftarkan itu ada surat komitmen stabilitas ya, jika diperlukan ya. Biasanya sih dilampirkan ya. Intinya adalah komitmen untuk melengkapi gitu ya, melengkapi uji stabilitas ini untuk dilakukan gitu. Oke, kemudian ini yang ASEAN Guidelines itu isinya ada bagaimana cara memilih batch-nya, kemudian spesifikasi atau parameternya, kemudian frekuensi pengujian, kondisi penyimpanan, kontainer yang dibutuhkan, evaluasinya, dan labeling sampel pertinggalnya itu seperti apa. Oke, di guidelines ASEAN gitu ya, ini ada diringkas dalam sebuah tabel. Oke, jadi ada bentuk serbuk, kemudian hard kapsul, apa saja parameternya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada organoleptik, kemudian ada assay di sini ya. Ini di ASEAN itu mengistilahkan di sini adalah assay, tapi nanti kita lihat bagaimana contoh dari penerapannya ya. Kemudian di sini ada hardness, kekerasan ya, ini tentunya untuk tablet. Dissolution atau disintegration ya, ini diwakili oleh waktu hancur begitu ya. Jadi tidak sampai ke uji disolusi yang harus sampai ditetapkan kadar senyawa begitu ya, tidak sampai ke situ. Ya, diwakili waktu hancur. Kemudian water content, kemudian viskositas, pH untuk yang cair ya, ini ada suspensi, larutan, emulsi, dan semi solid. Kemudian ada microbial content di sini. Kemudian granul ya, suspensi, kemudian resuspendability ya, atau kemampuan untuk tersuspensi kembali ya, untuk suspensi, dan adhesive untuk plaster. Ya, ini beberapa parameter yang tertulis di ASEAN Guideline. Nah, di situ juga dicontohkan ya bagaimana
dokumen kerja ya, dokumentasinya ya. Jadi ini ada nama produk, kemudian bentuk sediaannya, kekuatan produknya, kemudian kontainernya apa, pack size-nya, kondisi penyimpanan, nomor batch, kemudian tanggal pembuatan, tanggal pelaporannya, dan periode. Ya. Kemudian di sini tentunya parameternya ya, yang ditulis ya yang sesuai yang di produk tersebut tentunya ya. Kemudian ini nilai batas keterimaannya atau acceptance kriterianya. Kemudian ini frekuensi bulan pengujiannya ya. Ini 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 ya. Kemudian ini kesimpulan disiapkan oleh pelaksananya siapa, dicek siapa, di-approve oleh siapa. Ya, jadi diperiksa, kemudian disetujui. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan jenis produknya. Ya. Nah, ini contoh penerapan stabilitas di sebuah industri obat. Ya, ini ada di materinya juga, ada di internet. Ya, saya ambilkan dari internet. Ya, ini sama seperti tadi. Kemudian ini uji dipercepatnya waktu bulannya ya. Kemudian kenapa kok pakainya ini ya karena kondisi iklim kita ya. Ini dipengaruhi oleh kondisi iklim di mana di ASEAN Guideline itu ada beberapa kriteria iklim gitu ya. Nah, yang dipakai nah yang di sini ya. Oke, kemudian ini contoh climatic chamber stabilitasnya. Yang Anda bayangkan tempatnya luas sekali ya. Ini yang uji real time-nya ya. Sedangkan ini yang menggunakan chamber stabilitas. Kemudian spesifikasi parameter. Nah, ini bentuk sediaan kapsul ya. Ini hampir sama seperti tadi ya. Organoleptik, kadar, kemudian disolusi, kandungan air, kandungan mikrobiologi. Ya, tablet ada tambahan kekerasan. Nah, ini yang di merah-merah ini kadar gitu ya. Kemudian dalam beberapa kasus, jika lebih dari bahan aktif atau penanda pengganti yang diketahui rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan mungkin mempengaruhi kualitas dari produk kombinasi. Ya. Produk dengan lebih dari satu bahan aktif, pengujian kadar tidak dibutuhkan untuk semua bahan aktif, cukup dilakukan satu bahan aktif tidak apa-apa. Ya. Nah, sehingga kalau berdasarkan aneks guideline ASEAN, begitu ya, intinya adalah pengujian itu meliputi ada parameter fisik, kimia, dan mikro, ya, sehingga bisa dikatakan seperti obat. Nah, tetapi ada perbedaannya, ya. Oke, ini adalah salah satu industri begitu ya yang pernah memaparkan terkait dengan uji stabilitas, tapi ini di-share 4 tahun yang lalu ya. Ini 2021 yang sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi saya juga tidak tahu apakah ada perubahan ya dengan keluarnya peraturan 2019, tapi ini gambaran saja ya. Oke, jadi parameter stabilitas ini ada beberapa produk. Ini jamu, ya, ada Hemorrhoguard, Hepaguard, Antimo Herbal, Artios, Cholesguard gitu contohnya ya. Nah, ini ada beberapa parameter ya, tentunya yang tidak sesuai ya tidak dilakukan. Misalnya ini karena bukan tablet, tidak diuji karena bentuk sediaannya kapsul begitu ya. Maka BC tidak dicek misalnya ya.
Oke, kemudian ini misalnya cair, maka di berat jenis dilakukan pengecekan ya. Kemudian ada uji kebocoran juga yang ditambahkan. Kemudian di sini ada kadar. Nah, ini ya kadar yang assay tadi, centang, centang, centang. Mikrobial, ini organoleptis dan ada centang juga. Kemudian jenis pengujian stabilitas, ini yang jangka panjang. Kemudian accelerated, ya ini tertulisnya tidak dipersyaratkan, namun perlu dilakukan untuk studi stabilitas. Kemudian ini accelerated terutama yang ini untuk antimo herbal, ini kan bentuknya cair ya. Nah ini juga bentuknya cair atau sirup gitu. Kemudian ini ada ongoing, kemudian ini ED-nya ya, beda-beda ya ED-nya ya. Kemudian ini untuk OHT. Ya, OHT ini juga disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Kemudian di sini ada not accelerated tidak dipersyaratkan, namun perlu dilakukan untuk studi stabilitas. Kemudian yang fitofarmaka, kapsul, ini juga kapsul, ya. Kemudian pH tidak karena bukan sirup. Nah ini ada tertulis mikrobial juga dicek organoleptis seperti itu. Kemudian ini ED-nya. Ya, tidak usah dihafalkan, yang penting kita tahu bagaimana penerapan di sana, begitu saja ya. Nah, ini contoh stabilitas dari Kolesgat ya. Tadi Kolesgat itu adalah cair, ya bentuknya cair, kemudian masih kategori jamu gitu. Nah, ini pemerian, kemudian pH, BJ, ya. Kemudian di sini kandungan mikroba ya. Tapi yang tertera di sini masih peraturan 2014 ya, karena kan Perkab POM 32 2019 dikeluarkan setelah PPT ini dicontohkan ya. Nah, tetapi saya menyoroti bagian ini. Kadar tadi ya, di sini tertulisnya adalah parameternya kandungan zat aktif, begitu ya. Kandungan zat aktif. Nah, sebagai syarat apa ya? Di sini flavonoid total yang dicek ya. Flavonoid total. Nah, larutan baku dan larutan uji menunjukkan puncak absorbansi pada panjang gelombang yang hampir sama, sekitar 430 nanometer. Kemudian kurkuminoid itu menunjukkan hasil positif. Nah, itu. Jadi aplikasi real ya di salah satu industri ini gitu. Nah, ini ternyata parameter assay tadi yang dikatakan assay kadar gitu ya. Cara diaplikasikannya ya, karena ini masih golongan jamu, bahwa kita tahu kan kalau jamu itu ya penetapan kadar pada produk akhir itu tidak wajib ya, tidak wajib, atau standarisasi. Nah, itu ya perbedaan jamu, fitofarmaka, OHT itu kan standarisasi di produk jadi. Ya. Kalau bahan baku juga ya, jamu itu bahan baku tidak wajib standarisasi kan begitu kalau jamu. OHT wajib dilakukan standarisasi. Kemudian pada fitofarmaka itu wajib standarisasi bahan bakunya. Nah, salah satunya adalah standarisasi kimia, ya, aspek kimia, yaitu kandungan zatnya. Ya, sehingga kalau di fitofarmaka, kemudian di OHT begitu, bahan bakunya dilakukan standarisasi ya. Ya, seperti yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia itu ya, misalkan daun jambu gitu ya. Oh, kadar flavonoid totalnya di ekstraknya gitu ya, tidak kurang dari berapa persen. Nah, itu seperti yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, tetapi di produk ya, standarisasi kimia untuk produk jamu nggak wajib, OHT juga nggak wajib, fitofarmaka wajib ada. Nah, apa sih makna dari standarisasi itu gitu ya, atau wujud dari standarisasi gitu ya. Nah, ada pengukuran terhadap kadar zat. Nah, itu perbedaannya di situ.
Jadi kalau di jamu tidak wajib, kalau ada maksudnya industrinya melakukan itu lebih baik kan begitu. OHT di produk jadi nggak wajib, di fitofarmaka itu wajib ada ya penetapan kadar zat-nya di situ. Nah itu perbedaannya, makanya bisa dikatakan bahwa fitofarmaka itu disetarakan sekarang kan disetarakan dengan obat kan begitu ya, bisa disetarakan dengan obat karena di zat kandungannya itu juga mengalami standarisasi, yaitu penetapan kadar zatnya di situ. Makanya sekarang kan sudah masuk di formularium ya, fitofarmaka itu ya, masuk ke formularium. Nanti dampaknya apa kalau masuk ke formularium ya? Berarti dia akan menjadi produk yang apa ya, bisa diresepkan dokter, kemudian di instansi-instansi pemerintah gitu ya. Fitofarmaka ini menjadi salah satu produk gitu ya yang wajib ada kan gitu ya, aplikasi dari masuk di Fornas, di formularium. Nah, itu ya. Jadi ternyata di sini di salah satu industri, jadi tidak semua industri melakukan ya, tetapi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh di industri ini ya, yaitu meskipun dia jamu ya melakukan bagian assay-nya tadi. Jadi assay yang di ASEAN guideline itu ya, itu diaplikasikan yaitu dalam pengujian ini. Nah, pengujian ini apa ini kalau kita lihat? Ini adalah kualitatif, belum sampai ke kuantitatif. Ya, jadi oh iya ada flavonoid total ditunjukkan dari apa? Puncaknya. Ya, jadi di sini karena menggunakan spektro ya, jadi berdasarkan kesamaan munculnya puncak antara baku dengan sampelnya. Ya, kemudian kurkuminoid positif. Nah, kita lihat ini contohnya hasil pemeriksaannya. Ya, jadi ini metode pakai spektro, kemudian ini bakunya pakainya quercetin ya. Kita tahu quercetin itu adalah flavonoid, aglikon ya, tidak mengikat gula. Pelarut ini dirahasiakan oleh pihak industrinya. Nah, ini panjang gelombang yang dilakukan scan ya di area 430-an sampai 445. Ya. Kemudian ini standar quercetin dan ini standar sampelnya. Ya, jadi menunjukkan puncak di area yang sama. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Puncak absorbansi. Jadi bukan nilai absorbansinya yang sama ya, tetapi puncaknya ada pada spektrum serapan. Ya, ini namanya spektrum serapan ya. Spektrum serapan itu adalah menghubungkan panjang gelombang dengan absorbansi. Ya, di spektrum serapannya muncul puncak di lambda yang hampir sama. Seperti itu ya. Ini flavonoid total. Nah, kita ingat kembali flavonoid total itu kan mengukurnya bagaimana? Ya. Oke, ada di sini ya. Ya, kita ingat kembali bahwa flavonoid total itu reaksinya pakai AlCl3 ya. Menggunakan AlCl3, aluminium klorida, flavonoid akan membentuk kompleks gitu ya, membentuk kompleks yang berwarna kuning ya, kekuningan begitu, kuning. Kuningnya menjadi lebih intensif ya, sehingga dia akan memiliki serapan di area 430-an ini. Ya, kalau nggak direaksikan dengan AlCl3, ini lambdanya di area 300-an begitu. Ya, jadi kekasan dari senyawa flavonoid kan itu membentuk senyawa kompleks, mengalami batokromik, ya, bergeser puncaknya ke area visible, ya, area 400-an ini. Oke, kemudian kurkuminoid. Nah, ini pakai apa? Ini adalah menggunakan TLC densito ya. Prosedur di FHI juga sama ya, pakainya TLC densito. Nah, tetapi di industri ini dia menggunakan panjang gelombangnya 254 ya, boleh saja ya. Kemudian di sini metodenya KLT, fase geraknya dirahasiakan ya. Nah, ini kalau kita menotolkan KLT, kemudian nanti di scan istilahnya ya, dilakukan scan. Nah, ini apa?
hasilnya ya atau kromatogramnya begitu, ini bentuknya adalah hubungan antara ini respon detektor tentunya ya, di mana respon detektornya berdasarkan apa ya, berdasarkan serapan ya, serapan pada panjang gelombang ini kan begitu ya. Kemudian jadi prinsipnya juga adanya gugus kromofor atau senyawa yang berwarna dalam hal ini ya. Gugus kromofor, ini 254 ya. Berarti gugus kromofornya yang bisa menyerap sinar UV ya, bisa menyerap sinar UV, kemudian muncullah ini ya. Jadi ini apa? Ini RF-nya. Ya, jadi ini RF. Ya, 0,0 sampai ini di sini 1 nilainya. Ya, karena ini menunjukkan RF. Ya, kemudian ini standarnya, ini bakunya. Oke, ini baku, ini sampel, ini baku ya. Oke, kemudian ini ya kalau dilihat ya, kesimpulannya adalah RF pembanding dan sampelnya masih berdekatan, ya maka memenuhi syarat mengandung senyawa kurkumin. Oke, jadi ini ilustrasi yang hasil TLC ini begitu ya, misalkan ini dielusi, misalnya ini lempengnya 10 cm, dielusi 8 cm begitu ya. Jadi arah scanningnya begitu ya dari sini ya, puncak 1. Kemudian yang ini terus muncul puncaknya gitu ya. Jadi gambaran ini ya, bercaknya itu ya adanya di mendekati RF1 ya, posisinya di atas. Meskipun ini ada bercak-bercak yang lain juga ya, tapi di sini tidak saya munculkan ya. Terutama pada sampel ini kalau kita lihat kan sampelnya. Nah, ini ya ada muncul puncak-puncak. Ya. Ya, jadi tailing, ada sedikit tailing kan begitu artinya ya. Ya, tidak pas 0 gitu, berarti ada serapan di sini. Oke, kemudian contoh stabilitas dari tensi GARD. Tensi GARD ini sudah fitofarmaka ya. Nah, ini pemberian waktu hancur. Nah, dia pakainya maksimal 10 menit meskipun kita tahu per KBPOM 32 2019 itu kapsul masih boleh 30 menit ya, tapi ini membuat batas penerimaan yang lebih cepat ya, itu lebih baik ya. Kemudian kadar air, nah ini kandungan mikroba, ini sekali lagi masih yang lama ya, belum tentu sama dengan yang terbaru. Nah ini kadar ya, karena ini bentuknya fitofarmaka ya, di industri ini maka harus dalam bentuk kadar. Nah ini di sini ada ekstrak api herba 92 mg, kemudian ekstrak kumis kucing ya, ini 28 mg. Ya, kemudian kandungannya, contoh mereka mewujudkan kadar ini, menuangkan kadarnya ya, ini 80-120%. Nah, tapi di sini persentase ini bukan berarti bahwa dia mengandung ekstrak API ini bentuknya apa ya? Bentuknya granul dalam kapsul. Oke, dalam kapsul itu berarti 80% gitu ya. Nah, nanti kita lihat kenapa ini angkanya 80-120%. Oke, ini ya contohnya. Jadi ini api herba itu apigenin ya, ini berarti seledri ya, herba seledri. Karena ini kita tahu efeknya kan tensi GARD ya, untuk tensi, jadi ini mengandung kumis kucing dan seledri. Nah, ini pakainya KLT densito, fase geraknya dirahasiakan, panjang gelombangnya ya pakainya 366 ya, apigenin itu flavonoid. Nah, teknis pelaksanaannya ini 3 dimensi gambaran kromatogramnya ya, karena sekalian dalam satu track begitu, lempeng yang besar ya, lempeng yang besar, kemudian ini ada track munculnya peak-nya ya. Jadi ini terbaca luas area puncaknya ya. Jadi ini contohnya pembanding antigen ini track 1 sampai 11. 1 sampai 11 di sini ya. Kemudian sampel 12 sampai 16 itu sampelnya. Ya, ini RF-nya pada RF yang
lurus ya, ini sekitar 0,57 sampai 0,56 ya RF-nya. Jadi ini alatnya sudah otomatis ya, pakai TLC densito. Kemudian ini jumlah, nah tapi jumlahnya nggak mungkin benar-benar 100 mg, tapi ini pasti ada rasio, sistem rasio begitu ya, karena ini kita tahu KLT itu kan ditotalkan sedikit sekali ya, nggak mungkin 100 mg, artinya proses preparasi ya, preparasi larutannya begitu ya, ini mewakili 100 mg meskipun itu nanti dalam wujud perbandingan gitu ya, volumenya, tapi kan ini tidak diceritakan ya, tetapi dengan prosedur yang sudah di protokol prosedur penotolan, pembuatan larutan gitu ya, yang sudah disamakan antara sampel dengan pembandingnya ya. Kemudian ini diinputkan, jadi ini hanya sekedar kode saya rasa ya, diinputkan begitu 100 mg 100 mg, kemudian ini areanya, kemudian ini sampelnya. Nah, nanti di alatnya sudah langsung diukur begitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini kalibrasi yang mereka buat begitu ya, bukan dengan konsentrasi yang variasi konsentrasi. Ya, tetapi ada replikasi penotolan. Ya, kalau kita lihat aplikasinya di sini. Jadi ada replikasi penotolan di sini sampai 11 kali karena memang penotolan KLT itu riskan variasinya cukup tinggi begitu ya, sehingga untuk menekan faktor kesalahan begitu maka dibuat replikasi yang agak lebih banyak begitu ya. Jadi dengan kadar yang sama ya, yang ditotalkan ini sama, nah ini variasi dari luas areanya ya, tetap dibuat kurva kalibrasi di sini ya, kemudian ini sampelnya dan dimasukkan ke dalam kurva kalibrasi ini, kemudian ini ya, karena tentunya pada saat ini sudah menjadi produk, kadar dari zat itu tidak akan memiliki variasi yang besar gitu ya, sehingga itu pertimbangan kenapa tidak menggunakan kurva kalibrasi dengan konsentrasi ya, konsentrasi baku yang bervariasi ya. Itu kemudian penting ada replikasi di sini kan ya. Oke, kesimpulannya adalah hasil memenuhi syarat ya. Jadi ini setelah dimasukkan rumusnya ya, rumus yang ini begitu. Nah, ini terbacanya ya. Jadi kadar ekstrak api herba ini di rata-rata 5 ini 89,99. Ya. Kemudian persyaratannya tadi industri ini mengambil 80 sampai 120. Jadi plus minus 20% ya variasi terhadap yang diharapkan gitu ya, keberterimaannya. Tentunya ini berbeda dengan obat ya. Kalau obat bisa sampai 10, bahkan ada yang 5% ya plus minusnya, tetapi kalau di bidang herbal begitu ya, karena tadi faktor variasi itu sangat tinggi ya, ini range-nya lebih lebar ya. Oke, ini gambaran ilustrasi lempengnya begitu, yang di apigenin tadi, ya kadar apigenin ini, ya. Jadi langsung di scan bareng semua, muncullah seperti ini, ya. Oke, kemudian ini ortosipon, ini adalah sinensetin, ya zatnya. Ini juga sama. TLC densito, kemudian ini RF-nya, yang hampir sama semua RF-nya di tempat yang sama. Kemudian, tapi ini kalau kita lihat kok ini kesannya sampai ujung gitu ya, tapi ini kan kalau kita lihat, ini ya, ini kan perbesarannya aja ini ya, ini masalah perbesaran aja. Ya, perbesaran kurvanya ini aja. Ini mentok kan di 0,7 bukan nilai RF1 begitu ya. Jadi ini RF-nya, jadi ini posisinya lempengnya begini ya. Pada saat di scan ini supaya hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini nggak tahu kenapa sepertinya nggak kelihatan atau bagaimana sehingga tidak dipakai.
Nah, ini yang dipakai, yang muncul. Kemudian ini luas area dari sampel, kemudian dimasukkan rumus ini ketemu, ya. Nah, ini kadar ekstrak ortosifon folium 106, jadi rata-ratanya ini ya masih masuk kriteria ini. Itu jadi mereka mengambil cara menghitung yang sudah otomatis dan yang simple saya rasa ya. Oke, kemudian ilustrasi lempeng yang tadi itu ya posisinya. Ya, ini track itu maksudnya track ini track 1, ke sini tuh track 2 gitu. Jadi ini ada totolan-totolan gitu ya. Track 3, ini kan posisinya di track 4 ini ya. 3, 4, 1, 2 nggak ada bercak kan gitu ya. Nggak muncul. Kemudian 3, 4, kemudian ya ini ilustrasi posisinya. Oke, kemudian nah ini fingerprint ya dilakukan untuk ginkgo flavonoid glikosida. Ya, ini menguji ada tidaknya perubahan pola kromatogram terhadap hasil pengujian awal. Jadi syaratnya tidak ada perubahan signifikan terhadap pola kromatogram. Yang kebetulan ini pakainya HPAC. Ya. Ini waktu retensi 31 menit untuk quercetin, 42 menit untuk camphorol. Ya, jadi kalau KCKT ya biasanya fase diam pada umumnya itu adalah bonded silika GLC18. Jadi silika yang hidroksilnya terbonded dengan rantai C18 gitu ya, sehingga bersifat lebih nonpolar. Kemudian fase geraknya akan lebih polar. Nah, tapi di slide ini tidak ditunjukkan begitu ya fase gerak apa yang digunakan, tetapi umumnya seperti itu KCKT yang ada di lab-lab ya. Nah, kemudian di sini dua senyawa plafon ya yang dicek yaitu ada quercetin dan camphorol. Nah, dengan sifat fase gerak tadi yang lebih polar, maka senyawa yang lebih polar itu akan keluar lebih dulu, sedangkan senyawa yang lebih nonpolar akan lebih tertahan di fase diamnya. Ya, dalam hal ini camphorol. Nah, ini terkait dengan struktur kedua senyawa ini. Oke ya. Jadi ini quercetin dan camphorol, sama-sama flavonoid. Ya, kerangkanya kerangka flavonoid C6, C3, C6. Kemudian hidroksilnya yang berbeda ya. Jadi quercetin hidroksilnya ada lebih banyak ini. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 hidroksil, sedangkan camphorol hanya 4. Nah, sehingga quercetin lebih polar. Oleh karena itu dia akan terelusi lebih dulu. Nah, kemudian di sini KCKT yang dipakai adalah detektor UV. Ya, tentunya karena kedua senyawa ini memiliki kromofor ya, sehingga bisa menyerap sinar UV yang ada pada detektor dan akhirnya bisa teridentifikasi keberadaan senyawa ini. Ya, di mana kita tahu mereka punya gugus kromofor, ikatan rangkap terkonjugasi, nih ya, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Ya, ini ikatan rangkap terkonjugasinya. Ini ada auxokrom, ya. Kemudian ini juga ada konjugasi yang kedua, ya. Sehingga ada dua sistem konjugasi pada struktur flavonoid itu yang menyebabkan kalau dia di spektro akan ada dua puncak, ya, di area 250-an dan 300-an gitu ya. 250 akibat gugus bensen ini, sedangkan yang 300-an akibat gugus ini. Ya. Nah, ini kromofornya, ya. Sistem kromofornya, ini auxokromnya, kemudian kromofor yang kedua ada di sini. Nah, oleh karena itu mereka bisa dideteksi dengan UV. Oke, kemudian ini kan ceritanya ginkgo, ya, ginkgo biloba dicek glikosida dan senyawa yang lainnya yaitu terpen. Ya, terpennya yang dicek. Ya.
baik di ekstrak, ya, kemudian ini terkait dengan ginkgoflavonnya, yang ini tentang terpenlakton, ya, yaitu ada bilobalit dan ginkolit. Ya, ini glikosida ginkgo, ya, yang khas sekali ada di tanaman ini. Ini juga dicek dengan KCKT. 80 mg dry ekstrak ginkgo biloba, kemudian ini ginkgoflavonnya, ini terpenlakton. Ya, batas toleransinya, kemudian pakai KCKT. Ya, tapi memang selain itu juga dicek kadar air, ya. Ya, ini karena ini juga dari luar, ya, pakainya titrasi, ya, tidak akan menggunakan Sterling Bidwell, ya. Carl Fisher itu jauh lebih valid dalam menunjukkan kadar air. Oke, ini contoh stabilitasnya. Ini yang jangka panjang, ini yang dipercepat. Ya. Ya, sudah, kalau namanya juga fingerprint, ya. Jadi hanya dilihat dari pola kromatogramnya saja, ya, pola puncak, munculnya puncak. Ya. Jadi di sini intinya disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap perubahan kromatogramnya. Nah, kemudian ini uji stabilitas dari ke 0 dan ke bulan 60 gitu, ya. Seperti ini. Nah, ini juga disimpulkan tidak ada perubahan signifikan. Meskipun kalau saya lihat ini kok lebih tinggi, ya, daripada ini, ya. Ya, tapi si industrinya menyimpulkan tidak signifikan, ya. Atau di beberapa tempat ini mirip, ya, polanya kan sama. Nah, itu pengecekannya dengan teknik fingerprint. Oke, kemudian uji stabilitas yang disinggung di petunjuk penerapan untuk usaha, ya, ini untuk usaha, ya, ini pasca pemasaran, ya. Jadi uji stabilitas pasca pemasaran untuk produk yang beredar atau uji surveillance harus dilakukan. Untuk produk yang beredar dilakukan minimal 1 batch dalam 1 tahun, 1 batch dalam 1 tahun, ya. Kemudian penyimpanan pada suhu kamar atau sesuai dengan kondisi penyimpanan, periodenya 12, 24, 36 bulan atau sampai dengan masa kadaluarsa. Kemudian parameter pengujian sesuai spesifikasi produknya. Ya, harus ada catatan. Kemudian hasil surveillance, jika hasilnya trennya itu abnormal, ya harus dilakukan investigasi, ya, kenapa kok seperti itu hasilnya, ya. Ya, jadi bahasa di ini tuh ada istilah HULS, ada istilah HULT, ya. HULS itu hasil uji di luar spesifikasi, HULT itu hasil uji di luar tren, ya, jadi di luar tren. Kemudian hasil uji stabilitas yang tidak mendukung masa edar yang telah ditetapkan harus dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan perbaikan, misalnya formulanya diperbaiki atau kemasannya, terutama kemasan primer itu harus diganti, ya, atau waktu kadaluarsanya itu di cross check kembali, gitu, ya. Nah, sekali lagi ini yang pedoman usaha, ya, yang usaha. Oke, ini contoh catatan uji stabilitas pasca permasaran atau surveillance untuk usaha, tapi, ya, jadi hanya simple begitu, ya, minimal yang dilakukan, terutama ini produknya kan jamu, ya, beda sama yang tadi di industri farmasi yang punya sertifikat CPUTB juga tadi, ya, yang dia bisa menghasilkan fitofarmaka, ya. Ini hanya pembandingan saja, ya. Kondisi penyimpanan, serbuk halus itu visual, bau, warna, kemudian mikrobiologi, ya, yang dicek. Ya, kesimpulannya, serbuk ini dikemas di aluminium saset, memenuhi persyaratan spesifikasi produk jadi,
produk kunyit putih nomor berapa. Oh, ini ada nomor batch-nya ya. Setelah 36 bulan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini penandatangannya hanya penanggung jawab ya, karena biasanya struktur organisasi di usaha kan tidak terlalu kompleks. Nah, kemudian ini yang per BPOM 25 2021 ya. Nah, di situ juga disinggung ada program stabilitas pasca pemasaran ya atau ongoing. Ya, jadi selama diedarkan stabilitas harus dipantau sesuai berkesinambungan ya, supaya kalau ada masalah-masalah stabilitas itu bisa investigasi ya, misalnya ada ini tingkat impuritasnya ya, pengotoran ya, atau profil disolusinya berubah misalnya. Jadi tujuan dari stabilitas pasca pemasaran memantau produk selama masa edar dan untuk menentukan bahan produk tetap ya, dan dapat diharapkan akan tetap memenuhi spesifikasi dan kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Ya, jadi ini berlaku untuk obat tradisional dalam kemasan yang dijual ya, namun tidak dipertimbangkan untuk produk ruahan juga ya, kalau bisa ya. Ya, di jangka waktu lama pun sebelum dikemas dan atau dikirim dari tempat produksi ke tempat pengemasan itu juga harus dicek. Ya, kemudian produk antara yang disimpan dan digunakan setelah jangka waktu yang diperpanjang. Kemudian studi stabilitas pada produk hasil rekonstitusi ya pada saat pengembangan produk dan tidak memerlukan pemantauan yang berbasis pasca pemasaran, namun jika relevan stabilitas juga bisa dipantau. Oke, kemudian protokol untuk stabilitas ya harus ada jumlah batch per kekuatan yang harus diukur berapa, metode pengujiannya, aspek fisik, kimia dan mikro bahkan biologis yang relevan, kriteria keberterimaan, kemudian rujukan metode pengujian uraian sistem tutup wadah, kemudian interval pengujian atau titik waktunya, kondisi penyimpanan untuk pengujian jangka panjang konsisten dengan penandaan produk, kemudian parameter lain yang berlaku spesifik bagi obat tradisional. Ya, ini protokol untuk program stabilitas pasca pemasaran itu bisa berbeda dari protokol uji stabilitas jangka panjang yang awal diajukan di dokumen izin edar ya. Misalnya ada justifikasi dan itu harus didokumentasikan ya. Misalnya ada perubahan frekuensi pengujiannya misalnya ya. Kemudian jumlah batch dan frekuensi pengujian harus memberikan data yang cukup jumlahnya untuk bisa dianalisis trennya ya, analisis tren dari pengujian beberapa waktu yang berbeda ya, kecuali di justifikasi lain atau ditentukan lain begitu ya, minimal 1 batch per tahun dari produk yang dibuat untuk tiap kekuatan dan tiap jenis pengemasan primer ya, bila relevan hendaklah dicakup dalam program studi stabilitas ya, kecuali tidak ada yang diproduksi selama 1 tahun itu ya, tidak diproduksi produknya. Kemudian untuk produk pemantauan stabilitas pasca pemasaran yang membutuhkan pengujian menggunakan hewan ya secara biologi dan tidak tersedia alternatif yang sesuai, maka teknik yang tervalidasi tersedia, frekuensi pengujian dapat dipertimbangkan dikaitkan dengan pendekatan risiko manfaatnya. Kemudian situasi tertentu jika ada batch-batch tambahan ya hendaklah dicakup dalam program stabilitas pasca pemasaran. Ya, misalnya ada studi stabilitas pasca pemasaran yang dilaksanakan tiap perubahan yang signifikan atau ada penyimpangan-penyimpangan yang signifikan terhadap proses atau terhadap kemasan yang digunakan untuk produksi. Ya, semua batch hasil kegiatan yang dikerjakan pengerjaan ulang atau pengolahan ulang juga dipertimbangkan untuk dilakukan ya uji stabilitas pasca pemasarannya. Nah, hasil studi stabilitas pasca pemasaran harus bisa diakses oleh
personel-personel kunci, ya, terutama personel yang berwenang. Jika ujinya itu dilakukan oleh lab luar, begitu ya, di luar lokasi pembuatan atau baik itu produk ruahan atau produk akhirnya harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak. Ya, kemudian nanti hasil studi harus tersedia pada saat Badan POM melakukan pemeriksaan. Kemudian HUS atau tren atipikal yang signifikan harus diinvestigasi. Jadi semua HUS hasil uji di luar spesifikasi yang dikonfirmasi atau trennya negatif ya, yang sangat signifikan ya, batch produk yang terpengaruh di pasaran itu harus dilaporkan ke BPOM. Ya, jadi nanti dampak yang mungkin terjadi akibat batch yang sudah ada di pasaran ya harus dipertimbangkan sesuai dengan prosedur di bab 9 POPC POTB yaitu keluhan dan penarikan POM dan harus dikonsulkan dengan Badan POM penarik. Kemudian suatu rangkuman dari seluruh data yang dihasilkan, baik itu kesimpulan sementara dari hasil pengujian ya harus tertulis dan harus disimpan dan nanti harus ditinjau secara berkala. Oke, kemudian ini di POPC POTB, sekali lagi ini POPC POTB tahun 2015 ya. Tahun 2015 sehingga mungkin parameter di sini tidak update karena ini ya menyesuaikan yang pedoman yang peraturan persyaratan OT tahun 2014. Tapi kita bisa lihat sepintas bagaimana protokol stabilitas pasca pemasaran ya. Jadi di sini ada nama perusahaan, kemudian penyusunnya, diperiksa siapa, disetujui siapa, departemennya tentunya adalah pengawasan mutu, kemudian mulai tanggal berlaku, ya ini contohnya tahun 2015, dan ada divisi tersendiri, yaitu seksi stabilitas. Ya, ini dokumen yang pertama, berarti karena belum ada tercatat di sini, ini mengganti dokumen nomor berapa misalnya ya. Nah, ini diawali dari contoh diambil dari stability chamber atau tempat penyimpanan sebelum tanggal pengujian yang direncanakan dan disimpan pada suhu, nah ini berapa derajat Celcius ditentukan oleh industrinya sampai waktu pengujian. Kemudian pengerjaan analisa harus sudah dilakukan tidak lebih dari berapa minggu setelah contoh keluar dari tempat penyimpanan. Ya, jadi di industri itu karena sampelnya kan banyak sekali ya, jadi tidak selalu pada saat hari ini kita mau melakukan uji begitu ya hari ini juga mengambil ke stability chamber-nya begitu ya, tapi bisa beberapa hari sebelumnya. Nah, ini ada SOP ya, SOP yang bisa diikuti oleh industri. Ya, kemudian prosedur pengujian yang digunakan adalah nomor berapa, kemudian parameter yang diuji. Nah, ini kalau kita lihat ya, intinya adalah pengujian fisika, kemudian ini kimia, kemudian ini mikrobiologi, yang ini cemaran. Ya, jadi lingkup pengujiannya yang dicontohkan di uji stabilitas POPC POTB ya, fisika terkait dengan pemberian, berat rata-rata, kadar air, waktu hancur, untuk kesediaan padat tentunya. Kemudian kimia ini marker, dan di sini ada pengawet ternyata ya. Jadi dicontoh di sini ya, pengawet itu bisa menjadi salah satu parameter terutama untuk yang menggunakan bahan pengawet pada produknya. Ya, biasanya produk cair ya. Kemudian mikrobiologi, angka lapeng total, angka kapang kamir, bakteri patogen ya, tentunya ini menyesuaikan persyaratan yang terbaru nantinya. Kemudian cemaran, aflatoksin, DLL ya, DLL artinya apa? Industri boleh menambahkan parameter ya, tapi kalau industri besar ya tidak khawatir ya dengan pengujian-pengujian yang sangat banyak ini. Kemudian ini jumlah sampel, 1 batch per kondisi penyimpanan. Nah, misalnya untuk pemberian ini butuh 10 saset. Kemudian berat rata-rata butuh 20 saset, kadar air butuh 10, waktu hancur 6 kapsul. Kemudian kadar dan cemaran ini ada 30 saset.
cemaran mikrobiologi 10 saset misalnya ini ya. Nah, sehingga pada saat diuji sebanyak 9 kali, ternyata butuh 9 kali 100 ya. Ini kan sekitar 86 saset sampai 100 kapsul ini ya. Kemudian banyaknya pengujian 9 kali, 9 kali 100 kapsul berarti 900 kapsul. Kemudian ini artinya 90 box dalam 10 sasetnya. Artinya dibutuhkan 9 box untuk sampel uji stabilitas pasca pemasaran. Ya, bisa dibayangkan kebutuhannya cukup banyak ya. Kemudian ini laporan, ya ini bisa dicek bentuk dokumennya. Kemudian ini ada contoh ringkasan hasil uji stabilitas. Misalnya ini nama produk, kapsul apa, komposisinya bagaimana. Kemudian ini nomor dokumen dan tanggal. Jenis pengujiannya stabilitas pasca pemasaran ongoing. Ya. Kemudian untuk memantau produk kapsul ini ya selama masa edar dan menjamin bahwa produk tetap memenuhi spesifikasi pada kondisi penyimpanan sesuai yang tercantum dalam label. Lama pemeriksaan ini 36 bulan. Ya, 3 tahun. Kemudian pengemasannya pakai blister PVC. Kemudian ini pabrik pembuatnya DC, ya, unit stabilitas, kepastian pengawasan mutu. Kemudian ini daftar isinya. Ya, ada terdiri dari dokumennya isinya adalah ringkasan, tujuan, bahan pengujian, komposisi kemasan, kondisi penyimpanan dan pengambilan contoh, prosedur analisisnya, baku pembanding yang dibutuhkan, ya ini hasil, ini stabilitas fisika, kimia, dan mikro, kemudian evaluasi dan kesimpulan, ya dilampiri dengan tabel hasil pengujiannya. Nah ini contohnya penanggung jawab nama siapa, departemen apa, ya bertanggung jawab untuk menguji yang mana, ya kalau ini misalnya menguji fisika kimianya, petugasnya berbeda, yang menguji mikrobiologi petugasnya berbeda. Ya, laporan ini menunjukkan stabilitas titik-titik ya, kemudian kapsul yang disimpan selama 36 bulan dalam kemasan primer sesuai dengan yang akan dipasarkan, perubahan selama penyimpanan yang terjadi pada produk jadi dipantau menggunakan metode pengujian untuk pemeriksaan stabilitas ya. Pengujian dirancang berdasarkan profil stabilitas ekstrak titik-titik dan persyaratan khusus dari sediaannya. Masa edar ini 3 tahun, kemudian petunjuk penyimpanannya ada di produk jadi tidak diberi label petunjuk penyimpanan secara khusus, ya berarti sama seperti biasanya. Kemudian tujuan studi stabilitas terhadap kapsul X gitu ya, kapsul yang akan diuji untuk mengkaji kestabilan produk pada kondisi penyimpanan jangka panjang. Bahan pengujian, nah ini ada nomor batch berapa, kemudian dosis berapa miligram ekstrak per kapsul gitu ya, ekstrak apa gitu ya. Kemudian ini pembuatannya, tanggal membuat, pabriknya di mana, skalanya, ukuran batch, ini ada 2.500 kapsul berarti ya. Kemudian bahan baku batch-nya ya, dengan kode. Kemudian komposisi, ya, tertulis 1 kapsul mengandung, ya. Kemudian pengemasannya, pengujian stabilitas batch pada daftar di atas dilakukan dalam kemasan primer, jadi menggunakan blister tadi PVC, ya. Kemudian ketebalan berapa ya, ini identitasnya. Kemudian kondisi penyimpanan dalam interval pengujian, ini pakai 30 derajat Celcius plus minus 2 dengan RH-nya 75 plus minus 5%. Interval waktunya 0, 3, 6, 9, 12, 24, 36. Kemudian prosedur analisisnya, pengujian stabilitas kapsul dilakukan sesuai metode pengujian Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, ya, dan dalam pengujian stabilitas ini penekanan utama diletakkan pada jenis pengujian yang terkait dengan parameter yang berubah selama penyimpanan, antara lain, nah ini contohnya ya, ada kekerasan, ya, pengujiannya nomor berapa, ini spesifikasinya, waktu hancur,
bisa berpengaruh juga ya. Kemudian pengujian nomor berapa, kemudian syaratnya berapa, pengotoran pencemaran, nah apa saja pengotorannya, kemudian pencemaran mikroba, ada ALT, ada parameter yang lain disesuaikan dengan peraturan yang ada. Kemudian kadar air, kemudian ini ada kadar marker di contoh ini karena sampelnya ini ada temulawaknya ya. Marker kurkuminoid pakai HPTLC ya. High performance TLC, thin liquid chromatography. Jadi KLT tetapi menggunakan alat high performance ya. Jadi alatnya alat ini begitu ya untuk menotolkan saja dengan otomatis gitu ya, dengan otomatis, jadi tidak seperti kita misalnya kalau kuantitatif pakai mikropipet gitu ya, atau kualitatif kadang kita hanya menggunakan pipa kapiler begitu, tetapi ini alatnya high performance gitu ya, jadi sudah bisa secara computerized kita setting, oh nanti ditotolkan volume berapa di alat itu dengan posisi berapa, nanti dia akan menotolkan sesuai dengan instruksi kita yang kita setting di alatnya ya. Kemudian contohnya ini ya kadarnya, spesifikasinya berapa. Kemudian ini baku pembanding yang dibutuhkan di sini adalah baku kurkumin dengan kadar 99,5%. Ya tentunya ini adalah kurkumin pro analisis atau PA ya, kualitas PA. Kemudian hasil disampaikan dalam tabel terlampir. Ini ada stabilitas fisika. Terbukti tidak menunjukkan adanya perubahan setelah disimpan selama 36 bulan pada suhu dan RH ini. Hasil yang diperoleh dari pengujian pemberian tak menunjukkan perubahan bermakna. Kemudian stabilitas kimia pada penyimpanan selama 36 bulan dengan suhu dan RH ini tidak ditemukan adanya pengaruh yang bermakna terhadap stabilitas kimia produk. Dalam hal pengujian cemaran organik hanya teramati ada sedikit perubahan saja. Ya. Konsentrasi berapa gitu ya. Masih di bawah 0,0005% ya. Cemaran lain yang mungkin ada ternyata di bawah 0,01% dan jumlah seluruh cemaran di bawah 1%. Kadar titik-titik tidak berubah, ya ini senyawa apa gitu ya. Tidak berubah secara bermakna setelah penyimpanan pada kondisi jangka panjang dibandingkan dengan kadar awal batch tersebut. Nah, ini evaluasinya. Ya, template-nya misalnya penyimpanan dalam kondisi pengujian jangka panjang tidak menyebabkan perubahan kadar apa gitu ya, kayak tadi kurkuminoid gitu ya misalnya, yang bermakna tidak diamati adanya perubahan yang bermakna dalam stabilitas baik itu fisika, kimia dan mikrobiologi. Kemudian ini diperiksa oleh kepala unit pengawasan mutu dan dikaji oleh kepala bagian pemastian mutu ya. Jadi berbeda divisi ya antara yang memeriksa dan yang kaji. Ini contoh lampiran yang dicontohkan di POPC-POTB, hasil uji stabilitas pasca pemasaran ya, ini ada nama produk, komposisi, kemudian ini pengemasnya pakai blister PVC tadi, batch number-nya, nah ini penyimpanannya, waktu, bulan, ya ini spesifikasi, ini awalnya ya, berapa gitu ya, kemudian ini bulan ketiga, ke-6, 9 ya, 3 bulan selama setahun, kemudian 6 bulan berikutnya, dan setelah itu per tahun ya. Oke, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian pemberian, yang memenuhi syarat atau tidak, ini contohnya berarti tablet kapsul ya, kok ada kekerasan ya. Oke, kemudian waktu hancur, kadar, cemaran ya sesuai dengan yang di parameter di depan tadi ya, nanti tinggal dilengkapi di sini hasilnya. Kemudian ini tabel 2. Ya, untuk batch yang lain ya, batch number-nya kan tadi ada 3, ini batch 3. Kemudian itu contoh menampilkan hasil ya, hasil dari uji stabilitas pasca pemasaran. Ya, memang di POPC-POTB itu tidak ada contoh tabel untuk atau prosedur untuk uji stabilitas dipercepat atau real time ya, tapi
ini sekalian ya, berarti ya sudah sekalian hasil pada saat yang real time dan pasca pemasaran ya itu dilakukan. Ya, jadi template-nya seperti ini. Kalau industri punya kreativitas dalam menampilkan datanya, itu dipersilahkan. Karena ada contoh yang tadi di guideline ASEAN itu kan waktunya di samping ya, parameternya di bawah, ke bawah. Sedangkan yang ke samping, yang kolom itu adalah waktunya. Nah itu. Tapi tentunya POPC-POTB itu kan ingin memudahkan industri dalam menerapkan prosedur-prosedur yang ada. Ya, demikian materi tentang stabilitas obat tradisional.